Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Khatamin Nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Faslun arkanul imani sittatun antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Selanjutnya di pembahasan kitab kita yaitu Nailur Raja bi Syarhi Safinatin Najah. Pertemuan sebelumnya itu membahas tentang rukun Islam. Nah, yang selanjutnya ini adalah rukun iman. Faslun arkanul imani sittatun. Fasal tentang rukun iman ini ada 6. Antu'mina billah, yang pertama antu'mina billah, beriman kepada Allah. Al-iman, iman itu secara bahasa artinya at-tasdiq, membenarkan, membujurakan, itu beriman. Lalu kalaunya maksud iman dalam pembahasan agamanya itu adalah iqbalul qalbi, hati itu menerima. 5 bid darurati annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hati itu menerima bahwasanya Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau hati menerima dengan ajaran Islam. Nah, itu beriman. Wal maknanya annal ajza allati la tatahaqqaqu mahitul iman illa biha sittah. Nah, jadi yang ngarannya beriman itu harus ada 6 macam ini. Rukun iman ada 6. Nah, seseorang disebut dengan mukmin harus ada 6 macam ini. Disebut seorang mukmin harus ada 6 macam ini. Kalau semalam itu disebut muslim harus ada 5 macam rukun Islam ngarannya. Nah, selanjutnya kalaunya hendak disambat beriman harus ada 6 macam ini. Kayak sembahyang juga, rukunnya sembahyang itu salah satunya Al-Fatihah. Maka sembahyang kada sah bila kada membaca Al-Fatihah. Iman juga kada sah apabila salah satu rukun iman yang 6 ini tidak dilakukan atau kada beriman salah satunya di antara 6 ini. Apa-apa iman yang 6 itu, yang pertama antu'mina billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud beriman kepada Allah itu adalah bi annallaha subhanahu wa ta'ala maujudun, yakin Allah Ta'ala itu ada. Wa annahu wahidun fi dzati wa sifati wa af'ali, Allah Ta'ala itu esa dalam zat Allah, sifat Allah, dan afal Allah. Artinya Allah Ta'ala itu memang satu-satunya esa, tidak ada yang lain. Apalagi maksud beriman kepada Allah, la syarika lahu fil uluhiyah, tidak ada sekutu, tidak ada yang selevel dengan Allah Ta'ala fil uluhiyah, dalam hal ketuhanan. Allah Ta'ala itu memiliki sifat ilmu, manusia ada juga sifat ilmu, tapi ilmu manusia itu terbatas, ilmu Allah ada terbatas. Walaupun sama-sama ilmu, cuma ada sama. Manusia melihat, Allah Ta'ala maha melihat, tetapi melihatnya manusia itu kada sama lawan melihatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu melihat dengan sempurna. Pakai mata lah, laisa kamitslihi syai'un, kadada umpamanya. Manusia ini kalau melihat karena ada mata. Jadi manusia melihat perlu ada mata. Nah, Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Wa hiya istihqaqul ibadah, dan Allah Ta'ala itulah yang berhak disembah. Wa annahu yajibu lahu ta'ala kullu kamalin yaliqu bi dzatihi al-aliyah,
Jadi wajib bagi Allah Ta'ala setiap sifat sempurna, setiap sifat sempurna yang layak, yang cocok untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya sifat kesempurnaan itu hanya milik Allah. Wa yastahilu alaihi jami'un naqaisi. Dan tidak mungkin, mustahil Allah Ta'ala memiliki sifat kekurangan. Manusia ini kawang ada beguringan, cuma ini ujung-ujungnya ada jangan tok. Manusia ini kuat kawa angkat barang, cuma kayaknya bilangnya kalawasan uyuhan lagi. Allah Ta'ala kada. Makanya di ayat kursi la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinatun itu ngantuk. Pas orang khutbah bang. Wala naum, dan tidak tidur. Allah Ta'ala kada beguringan, ngantuk gin kada, apalagi guring. Manusia kada kawa itu. Jadi semua kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam annahu yajibu 'alal mukallafi ay ya'rifa min aqaidil iman fi haqqi ta'ala. Jadi bagi seorang mukallaf, kita mukallaf itu artinya balik berakal. Balik berakal. Bilanya balik aja kada bakal kayak orang gila. Itu kada mukallaf, kada dapat beban taklif, kada dapat kewajiban. Atau nyoba akal tapi belum balik, belum disebut mukallaf, artinya belum wajib lagi. Nah itu ngarannya mukallaf, balik berakal. Mengalilo bang, nah mengalilo ini bisa masuk kategori kada mukallaf lagi karena akalnya bermasalah. Anak semang si dindah Allah tengah ada jadi ya. Udah pasang tape sudah, baju buku piah ada jadi. Ini bermasalah dalam ingatan. Itu kayak apa? Mukallaf lah. Bisa jadi kada mukallaf lagi. Balik berakal. Itu mukallaf. Nah, jadi bagi orang yang mukallaf itu wajib apa? Wajib tahu as-sifatil wajibah lahu. Wajib mengetahui sifat-sifat yang wajib untuk Allah Ta'ala. Wajib apalagi tahu sifat yang mustahil bagi Allah. Apalagi wajib tahu sifat yang jaiz dasar Allah Ta'ala. Dan percaya wa ayyumina biwujubil wajibah wastihalatil mustahilah wa jawazil jaizah. Pokoknya yang wajib percaya sifat Allah Ta'ala yang wajib, yang mustahil percaya. Maksud percaya itu apa? Percaya itu kada mungkin. Dan yang jaiz itu percaya juga. Apa-apa gerang. Nah itu ada 20 sifat. Ya sifat 20. Jadi kalau masalah keimanan itu bab paling dasar, bab paling pemulaan itu belajar sifat 20. Walaupun Allah Ta'ala itu kada terbatas 20 sifat aja, tapi lebih banyak daripada itu. Cuma ulama merumuskan 20 ini itu yang jadi pondasi dasarnya. Nah itu karena itu tuh mewakili seberataan Allah Ta'ala memiliki sifat kudrat, artinya kuasa. Berarti kuasa menghidupkan, kuasa mematikan, kuasa maulah semua makhluk, kuasa maulah pengaruhnya nih nabi-nabi, kuasa maulah planet-planet. Nah seberatan itu kayak kata kuncinya. Jadi kada terbatas. Bilanya ada memadakan, kenapa jadi 20 aja membatas Allah Ta'ala kah? Ada, itu kata kuncinya. Bilanya karena kebanyakan kayak kita juga memadai orangnya tuh kayak apa? Orangnya rajin, pintar, cangkal. Apa kada dibatasi kebanyakan orangnya sip dah. Nah tuh makile siapanya begawian
cangkal, teliti, telaten, runut. Nah, banyak kan begawe. Nya apa begawe? Nya begawe anu sesuai anu SOP. Nah, ada itu. Fal wajibatu asyiruna sifatan. Sifat yang wajib diketahui itu ada 20. Yang pertama wujud, yaitu ada. Kenapa ulama itu mengandak wujud itu diandakan pemulaan? Karena itu pertanyaan mendasar, Tuhan itu adakah? Ada Allah Ta'ala itu adakah atau tidak? Karena bagi orang-orang yang ateis, orang-orang kada percaya, itu pertanyaan mendasar, Tuhannya adakah atau tidak? Lalu yang kedua, qidam. Qidam ini yaitu la awwala lahu wal akhirah, tidak berpemulaan, tidak ada habisnya. Kamu dipikir-pikir, qidam ini luar biasa. Allah Ta'ala itu ada pemulaannya. Kita ada pemulaannya, tanggal lahir. Allah Ta'ala kada ada itu. Lalu Allah Ta'ala lagi sifat baqa, kekal selama-lamanya. Kalau kita itu terbatas, kita ada masanya. Seberataan masa sekolah ada masanya, kada mungkin bumuran sekolah aja. Masa apa ngaran begawe ada jam buliknya, kada mungkin 24 jam begawe terus. Ada jam istirahat. Lalu mukhalafatuhu lil hawadits, Allah Ta'ala ini berbeda dengan makhluk. Makhluk itu manusia. Manusia ini perlu duduk, Allah Ta'ala kada perlu duduk. Manusia ini perlu minum, hausan, Allah Ta'ala kada perlu. Nah itu mukhalafatuhu lil hawadits. Arti Allah Ta'ala itu kada kayak manusia, kada kayak makhluk lain. Wa qiyamuhu binafsih, Allah Ta'ala qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih itu artinya berdiri sendiri, tidak memerlukan yang lain. Kita manusia hendak melihat perlu mata. Amun orang kayak ulun melihat perlu kacamata. Nah perlu benda lain. Kita mengikuti benda. Nah perlu tangan. Hendak kemana-mana perlu batis. Allah Ta'ala kada perlu apapun. Makanya mustaghnin yastaghni an kulli ma siwahu. Allah Ta'ala itu tidak memerlukan apapun. Kita duduk itu memerlukan tempat. Allah Ta'ala kada perlu tempat. Kita kemana-mana perlu waktu. Allah Ta'ala tidak perlu waktu. Jadi tidak perlu apapun. Al-ghani, ghani itu artinya kaya. Kaya itu maksudnya kada perlu apapun. Lalu wahdaniyah. Wahdaniyah ini artinya esa. Qudrah, kuasa. Iradah, Allah Ta'ala berkehendak. Al-ilmu, ilmu. Seberataan, Allah Ta'ala tahu. Bahkan langkah semut hitam di malam yang gelap di antara batu, Allah mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Al-hayatu, Allah Ta'ala itu hidup selama-lamanya. Jadi waktu Nabi meninggal, sahabat nih banyak yang sedih, ada yang kebingungan. Sayyidina Umar, Sidin Sarik dipadakan Nabi Muhammad meninggal. Siapa madakan meninggal aja? Kayak aku anu. Lalu ujar Sayyidina Abu Bakar konferensi pers langsung selajur menyatakan Sayyidina Umar. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Man kana ya'budu Muhammadan, siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat. Sesungguhnya Nabi Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullaha, siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah Ta'ala itu hidup, tidak mati, tidak meninggal. Lalu ujar Sayyidina Abu Bakar, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'au qutilan qalabutum ala aqabikum. Wa ma Muhammadun, dan tidaklah Nabi Muhammad itu illa rasul, kecuali rasul utusan Tuhan kayak yang dahulu-dahulu juga.
afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Ada yang meninggal juga sama. Seberatan Nabi dan Rasul itu meninggal seberataan kecuali Nabi Isa alaihissalam. Yang lain meninggal seberataan kayak manusia biasa. Cuma cara meninggalnya macam-macam. Nabi Muhammad garing. Nabi Yahya meninggalnya digergaji bubuhan Yahudi. Macam-macam meninggal. Nah Allah Ta'ala maha hidup. Sampai ini kadang mati-mati. Lalu apalagi as-sam'u, Allah Ta'ala maha mendengar. Wal basar, melihat. Wal kalam, berbicara. Lalu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Wal mustahilu ishruna diddul wajibati. Sedangkan sifat yang mustahil ini ada 20 macam lawanan yang wajib. Wahya al-adamu, adam itu adam, lain adam. Adam mendengar Nabi. Kalau adam itu kadeda. Mustahil Allah Ta'ala itu adam, kadeda. Pasti ada. Al-hudus, mustahil Allah Ta'ala itu hudus. Amun artian bahar itu baro. Baro itu artinya hanyar aja. Lalu tarawul adam. Tarawul adam ini apa ngarannya nih? Lawan dari bako. Maksudnya fana binasa. Lalu al-mumatsalatu lil hawadits, mustahil Allah Ta'ala itu sama kayak makhluk. Kuyuhan, garing, nah mustahil Allah Ta'ala. Adamul qiyam binafsih, mustahil Allah Ta'ala itu tidak berdiri sendiri. Adabul wahdaniyat, kada wahdaniyat yaitu al-adat, berbilang-bilang. Kada mungkin Tuhan itu banyak. Kayak dewa-dewa bebuan Romawi. Dewa Romawi itu kan ada dewa petir Zeus, ada dewa laut Poseidon, karena ada dewa neraka Hera, macam-macam dewa-dewanya. Dewa-dewanya itu bakal lain. Mustahil kayak itu. Wal ajas an ayyi mumkinin, mustahil Allah Ta'ala itu lemah lawan dari kudrat. Wa ijaduhu li syai'in min alam marakarahiyatil wujudi, mustahil Allah Ta'ala itu ikrah itu dipaksa. Iradah berkeinginan berkehendak, mustahil Allah Ta'ala itu dipaksa. Menggawi apa-apa itu dipaksa. Wal jahlo, mustahil Allah Ta'ala jahil. Wal mautu, mustahil mati. Was somam itu apa ngarannya nih? Tuli. Wal ama, buta. Wal bukum, bisu. Wa kaunuhu ajizan, kaunuhu karihan, kaunuhu jahilan, kaunuhu mayitan, kaunuhu asam, kaunuhu ama, kaunuhu abkam. Wal jaizatu wahidatun. Nah, sifat yang jaiz, jadi kalau jaiz dalam tauhid lawan jaiz dalam fikih kada sama artinya. Walaupun disambat sama tapi artinya kan sama. Ini karena tentang pembahasan tauhid, yang ngaran jaiz itu adalah sifat yang boleh gasan Allah Ta'ala. Bisa ada, bisa kada. Nah, jaiz itu ngarannya yang boleh kau aja kan. Itu maksud jaiz. Sifat jaiz bagi Allah Ta'ala tuh yang kayak apa? Fi'lu kulli mumkinin aw tarku, melakukan sesuatu yang mungkin atau meninggalkan. Jadi memberi rezeki itu sifat yang jaiz bagi Allah Ta'ala. Terserah Allah Ta'ala nak memberi kah kada. Kalau ini manusia perlu diberi makan nih, kada. Bebas aja, terserah Allah Ta'ala aja. Nah itu sifat jaiz bagi Allah Ta'ala. Kada ada paksaan. Wal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Yang dimaksud sifat wajib itu adalah sifat yang kada terbayang
itu kededa, artinya pasti ada. Kalau yang mustahil itu adalah sesuatu yang pasti kededa, nah itu mustahil. Jadi wajib dalam tauhid itu sesuatu yang pasti ada, nah, itu wajib. Kalau wajib di fikih yang digawi pahala ditinggalkan berdosa, nah ada sama deh. Jadi bilanya mendangan istilah, dicek dulu istilah dalam bab apa ini. Takdir. Takdir itu adalah kalau dalam ilmu tauhid, takdir itu ketentuan Tuhan dari qada dan qadar. Tapi bilanya takdir dalam ilmu nahwu itu artinya yang tersembunyi. Ada sama. Nah, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu adalah sifat yang nyata ada. Kalau yang mustahil yang nyata kededa. Lalu sifat yang jaiz itu apa? Sifat jaiz itu adalah sesuatu yang mungkin ada, mungkin kededa. Siang tadi hujan, itu sifat jaiz bagi Allah. Terserah Allah Ta'ala aja, anak hujan kah kada kah terserah Allah Ta'ala. Kalau misalnya kada hujan beban terserah Allah Ta'ala, asa kada nyaman kada kah itu terserah Allah Ta'ala. Itu jaiz ngarannya. Itu yang pertama. Jadi beriman kepada Allah, antuk minabillah itu adalah beriman kepada Allah dan semua aspek, semua hal yang berhubungan dengan Allah Ta'ala itu dipercayai. Jadi kadang-kadang ini percaya lawan Allah Ta'ala, yakin ada, ya yakin. Tapi ada geretik hati, kayaknya Allah Ta'ala ini kada kuat-kuat benar. Nah, itu bermasalah dalam hal keimanan. Adalah nang itu ada ngaranna qadariyah. Jadi dalam firqah kelompok-kelompok tauhid ini ada ngarannya qadariyah, ada ngarannya jabariyah. Ada ngarannya qadariyah, ada ngarannya jabariyah. Ahlu sunnah di tengah antara keduanya. Itu kayak apa gerang? Kayaknya di qada dan qadar. Lalu yang kedua, beriman kepada malaikat. Yakin ada malaikat. Yakin. Bapak yakin dia nih? Kita kada tahu pernah melihat malaikat kah kada? Bapak yakin ya. Bilanya kada yakin dong malaikat itu ada, nah imannya bermasalah. Malaikat itu jamak dari malak bi fathil lam. Sebujurannya satu orang malaikat itu malak. Amun banyak malaikah. Kayak ini. Suatu orang banyak ilmunya itu alim. Amunnya banyak ulama. Itu dalam bahasa Arab. Amun bahasa Indonesia ulama itu gasan bentuk tunggal. Telah meninggal satu orang ulama. Hari ini tadi di Tamberangan, Guru Haji Imansah, pimpinan pesantren Asuniah. Nah, satu orang ulama. Karena kita cepat-cepatnya Haji Sanjidin. Jadi percaya lawan malaikat-malaikat, karena memang malaikat itu banyak benar, bisa banyak daripada manusia. Nah, malaikat itu terbuat daripada cahaya. Kalau kita dari tanah, apa ngarannya nih? Jin dari api, setan iblis dari api. Kalaunya malaikat dari cahaya. Jin itu kada kawa melihat malaikat. Tuh cahaya. Walaupun malaikat ini terbuat daripada cahaya, cuma inya kawa berubah bentuk. Qadiratun alat tasyaqquli bil ashkalil mukhtalifah. Jadi malaikat ini bisa berubah bentuk macam-macam, termasuk jadi manusia. Nah, malaikat itu kawa jadi manusia. Dalam beberapa riwayat disebutkan para sahabat ini tetamu malaikat dasar beikong. Mungkin lah ini malaikat ada beikong. Amun mungkin itu bisa mungkin cuma kita harus tahu. Wal makna an-nasani min arkanil Islam al-imanu bil malaikah. Percaya malaikat itu ada.
Nah, iqbalul qalbi, hati itu menerima bi annahum ibadullahi mukramun, bahwasanya malaikat itu adalah hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallah, tidak bermaksiat kepada Allah, ma amarahum, apa yang disuruh, wa yaf'alu ma yu'marun, dan digawe. Jadi malaikat itu adalah makhluk Tuhan yang paling taat. Ini kada ada basa-basinya, kada ada bertawaran. Biar Allah Ta'ala misalnya malaikat sujud belawasan tuh. Malaikat cabut nyawano, cabut, kada begaduh. Malaikat turunkan hujan, turun. Malaikat Jibril sampaikan wahyu, sampaikan. Ini kada banyak protes. Karena malaikat itu hanya memiliki akal, kada memiliki nafsu. Bila manusia ini kenapa jadi disuruh ngalih? Karena ada nafsunya. Berlakon. Nah, karena ada nafsu. Malaikat itu kada. Ini akal aja. Malaikat ini kada kawa bertawaran. Kada bertawaran. Wa annahum sufara'ullahi bainahu wa baina khalqi, dan malaikat itu sufara itu perantara, kurir antara Allah dan makhluk. Malaikat tukang antarakan amal kita. Malaikat ini yang memberikan kabar macam-macam. Malaikat yang melaporkan kita. Mutasarrifuna fihim kama udzin. Jadi malaikat itu menggawi apa yang disuruh, apa yang diizinkan digawinya kayak gitu. Shadiquna fima akhbaru bihi, malaikat itu benar apa yang disampaikan. Jadi misalnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu, nah dasar itu ada dilabihi. Wa annahum balighuna minal kasrah ma la ya'lamuhu illallahu ta'ala. Malaikat itu sangat banyak, kada ada yang tahu hitungannya kecuali Allah Ta'ala. Malaikat itu di langit, dan itu banyak benar, banyak lalu. Manusia ini aja, setiap manusia yang nyata 2 ikong, raqib atid, seikong manusia. Belum lagi ada malaikat hafazah yang menjaga. Belum malaikat kanan kiri, banyak. Itu seikong manusia. Beratan manusia lah ada, iya, banyak benar malaikat. Itu apa ngaruhnya? Salah satu makhluk Allah Ta'ala yang misteri. Banyak. Wa yajibul imanu tafsilan bi asyratin minal malaikah. Nah, yang wajib itu kita mengetahui hanya 10 aja. Walaupun banyak malaikat yang lain, cuma yang wajib 10 aja. Siapa-siapa? Wahum Jibril aminul wahyi wa huwa afdalul malaikah. Malaikat Jibril. Jadi disebutkan dalam hadis itu malaikat itu meletakkan ladau ajnihataha, malaikat itu meletakkan sayapnya di atas atau di bawah kaki para penuntut ilmu. Saking malaikat itu menghormati orang yang menuntut ilmu. Malaikat itu memiliki sayap uli ajnihatin masna wa thulatsa wa ruba. Malaikat itu memiliki sayap ada yang 2, 3, 4 sampai lebih daripada itu. Isi sayapnya. Gesan kasih tau kemari sayapnya. Nah, bagi orang yang menuntut ilmu, malaikat andaki sayap gesan yang berjalan dari menghormati. Kelihatanlah sayapnya, nyata kada melihat. Kira-kira lah melihat malaikat ini kita takutan kah ada ya? Malaikat Jibril itu awak sidin dari timur ke barat, hibak. Benar-benar. Iya, kada tahu tahannya kada melihati yang makhluk ini ganol kayak itu. Melihati makhluk yang bisi halar misalnya 200 buting. Nah, itu macam-macam. Ini macam-macam malaikat tuh bentuk anunya, halarnya, sayapnya macam-macam. Kada sama. Lawan tergantung tugasnya. Wa Mikail al-muwakkalu bil amtar. Mikail ini yang menurunkan hujan. Israfil ini tugasnya meniup trompet sangkakala. Israel ini tugasnya mencabut roh, nyawa, roh daripada badan. Mungkar nakir yang manakuni dikubur. Raqib atid yang mencatat amal baik dan buruk. Ridwan penjaga surga.
Ridwan ini pengurihingan. Kalau nya Malik ini penjaga neraka. Inya dasar karakawat ngurihing. Tugasnya itu dasar meranguti orang. Aneh benar Malik. Malik ini tangga ngurihing. Kenapa? Karena tugasnya menjaga neraka. Bila tugasnya kayak itu, tugasnya dan itu melaksanakan tugas. Wa kutubihi. Nah, setelah percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya lawan kitab Allah Ta'ala. Percaya lawan kitab Allah Ta'ala artinya juga percaya kalamullah. Kalamullah Ta'ala ini adalah sama kayak yang lain. Maksudnya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Kitab Allah Ta'ala itu kitab Injil, Taurat, Zabur itu yang dibaca. Al-Quran itu kalamullah. Nah kalamullah yang sebujurannya itu laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu cuma yang ada tuang kitab tuh itu yang dibaca. Nah kitab Allah Ta'ala itu mi'atun wa arba'atun 104 buting. Unzila miha khamsun ala syis 50 buting diturunkan kepada Nabi Allah Syis. Nabi Syisnya anak Nabi Adam. Salasun ala Idris 30 kepada Nabi Idris. Asyarah ala Adam 10 lawan Nabi Adam. Lalu asyarah ala Ibrahim 10 lawan Nabi Ibrahim. Lalu Taurat gasan Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Nah banyak berarti macam-macamnya. Cuma yang paling palit tetap terjaga sampai hari ini adalah Al-Quran. Kalau yang lain itu sudah kada tahu lagi. Dikit lagi. Dan percaya kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini banyak juga kejadian. Beberapa tahun yang lalu lawas dah. Ada yang mengaku jadi malaikat Jibril. Berdosa lah itu. Jelas benar berdosa. Terganggulah keimanannya. Jelas benar terganggu keimanannya. Karena apa? Menyatakan diri sebagai malaikat. Kada boleh. Termasuk Rasul mengaku Nabi. Mengaku Nabi itu merupakan pelanggaran masalah keimanan. Ada orang mengaku jadi Nabi. Nah itu keimanannya bermasalah. Keimanan bermasalah tuh bilanya parah benar ya sampai kepada kafir. Mengaku jadi Nabi. Amuninya halu-halu aja bang. Mau jadi Nabi itu karena orang halusinasi. Kayak apa tuh Jar? Nah jadi dicek dulu. Jadi bilanya ada orang mengaku Nabi, kada kau langsung sambat kafir tuh Jar orang tuh. Lang dicek dulu orangnya nih kayak apa. Pas ditakoni 5 tambah 5 berapa? 11 Jar. Nah dijulungi duit 50 diberi pilihan 50.000 hanyar 2 lembar. 20.000 hanyar 2 lembar atau 100.000 selembar bina buruk. Ambil 20.000 2 buting nang hanyar kan. Nah, mun ini kita kalau sempat di kafir langsung. Bisa aja nya kategori apa tadi? Kada mukallaf, gigilan orangnya. Makanya dilatih dulu. Cuma bilanya orangnya waras, bujur, kada ada masalah kejiwaan, maka itu yang terlanggar masalah keimanan. Ar-rusul humul anbiya alladzi umiru bi tablighi ma uhiya bihi ilaihim. Nabi-nabi itu adalah petugas orang-orang yang disuruh untuk menyampaikan wahyu. Itu nabi-nabi. Wal ma'na anna rabi'a min arkanil iman al-iman birusul wa ma'nal iman bihim al-iman bi anna Allah arsala minal khalqi li hidayatihim wa takmini ma'asyihim wa ma'adihim wa ayyadahum bil mu'jizat ad-dalah ala sidqihim. Tugas nabi-nabi itu adalah hanya menyampaikan apa yang mereka ketahui. Lalu dari wahyu. Tugasnya menyampaikan aja pesan dari langit. Makanya para ulama itu al-ulama warasatul anbiya, karena ulama itu adalah menyampaikan ilmu-ilmu sama kayak digawi para nabi. Menyampaikan ya. Pon
Amunnya bujuran ada dua ada kita. Nah, sebujurannya kayak ini. Sesuatu yang apa nih? Kemungkaran. Nah, kemungkaran. Kemungkaran itu ada level-levelnya. Cuma bilanya kemungkaran itu levelnya yang kayak sosial masyarakat mengaku jadi nabi kurangnya nih, lalu ada pengikutnya hari-hari datang, itu kayak apa? Nah, yang kayak ini paling pas itu sebenarnya adalah ranah pemerintah. Supaya apa? Kada main hakim sendiri. Nah, bila pertanyaannya bolehlah dibunuh? Jawabannya boleh, tapi bagi pemerintah. Namun kita langsung datangi ditimpas, bolehlah itu? Kada boleh. Kenapa? Karena ada prosedurnya. Harus ada pengecekan dulu. Jadi dicek ditakuninya. Begayaan jaka, beramian ka atau apa? Jadi ada pengecekan. Nah, kalau nya dua deh kita itu MUI penyuluh agama. Kayaknya bilanya parah benar hanyar lawan polisi turun. Terakhir semalam tuh di daerah Hulu Sungai Utara ada mau jadi nabi didatangi. Cuma namanya pemerintah ini kan menyatakan bahwanya asli ya. Padahal begitu kita bahwa itu kan nggak kayak pemerintah kalau percaya misalnya ya pemerintahnya tuh begitu nabi jadi pemerintahnya. Sekarang kita waktunya pemerintah tadi, sekarang pemerintahnya akan begitu nabi ya. Apa kita masih tempat pemerintah kita? Cuma ada motifnya begini. Ya polisi pada maling ya, polisi lain maling ya. Padahal kita tahu itu maling. Namanya polisi kan kalau polisi ya, terus bukti ya polisi. Makanya nabi itu bisa kalau itu bisa aja pemerintah. Itu begitu nabi ya pemerintah. Bisa aja. Amun nabi palsu, banglah khusus nabi palsu. Itu prosedurnya tuh ini dasar menggandeng pihak keagamaan, bisa MUI, bisa Kemenak. MUI atau Kemenak. Nah, setahu ulun kada pernah bang polisi atau pemerintah tuh salah. Maksud kenapa? Karenanya beimbayan lawan buan ulama-ulama kayak itu nah. Wadahnya MUI atau Kemenak. Jadi dicek bujur-bujur kada pernah tersalah. Misalnya dasar ajaran sesat lo lalu dibujurakan kada nang kayak itu bang. Nah, yang ada tuh kayak ini apa ngarannya nih? Belum mentuntas. Nah, itu ada. Belum tuntas itu sebabnya bisa macam-macam. Satu, misalnya biasanya ini pengajian tengah malam tuh nah. Pengajian yang kada sembayangan lagi di suatu tempat didatangi, ada mediasi, tuntung bubar pengajiannya. Orangnya, pengikutnya kada meninggal, hidup aja. Gurunya karena bepada ampeh dianggap selesai. Sekalinya membuka pengajian di lain pulang. Nah itu nang ada. Cuma bilanya yang itu dasar bujur tersalah, misalnya kada sembahyang lah, kada sembahyang, lalu didatangi, dipadahkan bujur aja, kada ada bang kayak itu kejadiannya. Karena nya menggandeng ulama-ulama juga itu. Ada terakhir semalam tuh juga di daerah Banjarbaru. Gurunya pengajian apa ngarannya nih? Konten isi pengajiannya tuh bermasalah. Langsung didatangi MUI, membawai polisi juga mencek gurunya tadi. Pas dicek didatangi gurunya model kayak pokolim tuh nah. Nah kayak ini rawa juga. Jadinya memang untuk masalah hukum itu melihat yang nyata. Bila sudah sesuai prosedur digawe ternyata belum menemukan lagi, nah itu kada berdosa lagi dah. Kada berdosa itu nah. Kada berdosa dalam artian itu kada berdosa itu apa ngarannya nih? Kada tercatat dosa. Cuma bilanya terjadi masalah pulang, kawa dilanjutkan pulang. Jadi ada sebuah ungkapan nih terakhir
dalam hukum itu ini tersalah memutuskan memponis lalu terbebasakan orang nang salah itu lebih baik daripada menghukum orang yang sebujurnya kada salah. Nah, itu sebujurnya sama-sama salah bang, tapi amunnya berbanding-bandingan gitu. Jadi misalnya seharusnya ini orangnya salah dapat hukuman, cuma karena kurangnya bukti atau apa lalu dilapas saja. Nah itu lebih baik daripada menghukum orang yang kada salah. Nah itu sama kayak, jadi kalau yang nabi-nabi palsu ini, kalau dalam lintasan sejarah mulai zaman Nabi Muhammad sudah ada nabi palsu. Dibunuh tadi zaman Nabi Muhammad itu dasar diperangi mang, zaman diperangi. Nah cuma kan pengumpulan bukti harus ada terlebih dahulu. Jadi kada langsung datangi langsung obrak-abrik, nah ada itu. Jadi ada pengecekan, jadi ada laporan dulu. Beberapa kali kejadian kayak itu bang, ada laporan masyarakat, laporan entah ke penyuluh, ke Kemenak atau ke MUI, kayaknya hanya turun ke lapangan di apa ini mediasi istilahnya. Nah lalu warusuli wa'lam anna dadar rusuli salasumiatin wa salasata asyara, insyaallah nih di pertemuan berikutnya. Subhanallah.